Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Triasanti Novi Hamida dari SMP Negeri 1 Ambarawa, CGP Angkatan 10, Kabupaten Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, Koneksi Antar Materi, Modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan berpusat pada guru atau teacher center. Murid hanya sebagai objek pembelajaran dan hanya terjadi transfer materi pelajaran saja. Metode ceramah mendominasi, hanya meminta murid menghafal materi dan tidak peduli apakah murid benar-benar paham. Ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakter murid. Melihat nilai dari aspek kognitif saja. Dan jika murid sudah mencapai nilai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Saya sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif saja, melainkan psikomotor, sosial, budaya, spiritual, dan afektif. Murid sebagai subjek pembelajaran atau student-centered, sehingga murid bebas berekspresi, berpendapat, dan berkreasi. Guru sebagai fasilitator pembelajaran. Oleh sebab itu, guru harus mempelajari karakter murid, memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai kodratnya, dan guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student-centered. Kemudian menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Oleh sebab itu, pembelajaran tidak lagi menuntut, namun menuntun. Mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi baik sangatlah penting. Semoga video ini menginspirasi Ibu Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia.